kapal Lambelu, dan saya ditugaskan di Ambon, dan beliau ditugaskan ke Ternate. Karena pada saat itu banyak saudara-saudara kita yang mengalami down, mengalami krisis, dan perlu ada pembekalan iman, pembekalan dari keyakinan, maka beliau ditugaskan untuk berdakwah ke sana. Dan pada saat itu pula tidak sedikit saudara-saudara kita mu'alaf yang perlu bimbingan para da'i, dan beliau ditugaskan untuk membimbing para mu'alaf di sana. Kita bermohon mudah-mudahan ini menjadi amal soleh beliau. Amin. Menjadi amal jariah beliau. Karena banyak mu'alaf yang ketika itu di Ternate, di Ambon, yang perlu bimbingan para da'i yang dikirimkan dari kota besar. Dan beliau memiliki kepedulian kepada umat. Bukan saja umat di Indonesia, tapi saya menjadi saksi bagaimana beliau memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang saat ini sedang diblokade oleh Zionis Israel. Beliau memiliki kepedulian terhadap Al-Quds, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu memiliki kepedulian terhadap Al-Quds, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kepedulian terhadap Al-Quds, dan orang-orang soleh yang memiliki kepedulian terhadap Al-Quds, yaitu Masjidil Aqsa yang berada di kota Al-Quds. Mudah-mudahan kepedulian beliau dapat menyelamatkan beliau dari siksa api neraka. Karena saya menjadi saksi bagaimana beliau mengumpulkan dana, beliau berbicara dari mimbar ke mimbar, kemudian menyerahkan untuk saudara-saudara kita yang berjuang di sana. Kepedulian beliau tidak diragukan lagi. Bagaimana beliau membangun pesantren yang berada di pinggir rel kereta api, yang berada di pelosok, yang mungkin orang tidak tahu, yang mungkin orang tidak paham, tapi ini adalah amal kebaikan beliau, amal jariah beliau yang perlu dilanjutkan oleh anak dan cucu beliau. Jangan sampai amal ini terputus karena meninggalnya beliau. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum meninggal beliau sakit. Mudah-mudahan sakitnya menjadi kafarat penembus atas dosa dan kesalahan. Mari kita dengarkan azan terlebih dahulu, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, apalagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat dan kenanglah kebaikan beliau, perjuangan beliau untuk sama-sama dilanjutkan oleh generasi seterusnya, kawan-kawannya, anak-anaknya, dan juga cucu keturunannya selanjutnya. Karena dengan kita mengingat akan memberikan spirit kita ketika kita mengalami futur, kekendoran di dalam dakwah dan perjuangan, bahwa sesungguhnya ada umat Nabi Muhammad SAW yang memikirkan umat Nabi Muhammad SAW, yang melakukan dakwah siang dan malam, sampai beliau mengalami sakit menjelang ajal mendatangi beliau, menjelang beliau meninggal dunia. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sakitnya menjadi kafarat, penembus atas dosa kesalahan yang pernah dia lakukan. Sakit Allah berikan adalah wujud dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, agar hambanya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Saya berpesan khususnya kepada istri beliau, bersabarlah. Anda memiliki suami pejuang, Anda memiliki suami yang berdakwah, dan kami menjadi saksi sebagai sahabat beliau, baik itu ketika di Ambon maupun ketika bersama-sama di Khairul Ummah, lembaga dakwah Khairul Ummah. Mudah-mudahan ini akan memberikan ketegaran kepada sang istri untuk melanjutkan dakwah perjuangan beliau. Dan saya perlu juga berpesan kepada anak-anak beliau, Anda memiliki abi yang memiliki semangat kepedulian kepada umat, memiliki semangat dalam dakwah dan perjuangan. Lanjutkan perjuangan beliau, sehingga beliau akan terhibur, bergembira menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, bahwa dakwah beliau dapat dilanjutkan oleh generasi, oleh anak keturunannya. Dan jangan lupakan beliau dalam doa setelah sholat, pada momentum kebaikan,
di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika safar, hujan turun, kemudian di Raudhah maupun di Multazam atau tempat-tempat yang telah ditentukan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa anak yang soleh akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi berdoa saat momentum yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sahabat semua, rekan seperjuangan semua, mari kita lanjutkan perjuangan beliau. Kita lanjutkan perjuangan, kita bantu mereka. Kita ingatkan anak-anak mereka untuk tetap istiqomah dalam perjuangan dan dakwah ini. Sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Khulafaur Rasyidin, bersama para syuhada wassalihin dan orang-orang yang Allah ridai. Saat ini kita mengantar beliau ke kuburan dan tidak menutup kemungkinan kita pun juga akan masuk ke dalam kuburan itu, dan bukan mungkin lagi tapi suatu kepastian. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak kepedulian kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak tahu amalan apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Ingatkah kita dengan satu kisah seorang wanita yang bermaksiat gara-gara memberikan seteguk air kepada seekor anjing, menyebabkan dia mendapat rahmat dari Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi saksi semua. Ustadz kita, Ustadz Mas dan Sultan Panis, beliau memiliki kepedulian. Dia asuh para anak yatim, dia asuh fakir miskin. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau. Inilah dapat saya sampaikan sebagai teman perjuangan beliau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah segala dosa dan saudaraku, sahabatku, temanku ya Allah, Ustadz Madan Sultan Panis ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka, dan jadikanlah kuburnya sebagai radah min riyadil jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga-Mu yang mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Beri kesabaran kepada istri dan anak keturunannya ya Allah. Beri ketegaran kepada istri dan anak keturunannya ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, murahkan rezeki mereka ya Allah, sehatkanlah badan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bantu mereka untuk melanjutkan pesantrennya ya Allah. Bantu mereka untuk melanjutkan perjuangan dan dakwanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita menyaksikan bahwa beliau adalah orang yang baik. Kita menyaksikan bahwa beliau adalah orang yang baik. Kita menyaksikan bahwa beliau orang yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.